adalah cerminan kerusakan pembangunan Indonesia. Korporasi versus state yang menguasai korporasi. Menang korporasi. Penguasa, pemerintah dikendalikan korporasi. Betul. Dan ini dibiarkan berjalan demikian. Bukan That's why dibiarkan. you say it ecosystem. Dikonstitusionalkan. Dan Presiden kemarin mengatakan saya ditelepon beberapa kepala negara dan saya pastikan Indonesia mampu sendiri. Kenapa sih sampai nggak mau banget dapat bantuan? Itu akan terurai siapa-siapa yang menjadi penyebabnya dan apa yang dibutuhkannya. Dengan begitu akan telanjang siapa yang mengidap konflik kepentingan. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap kata pemimpin adalah janji, dan setiap janji akan dimintai hisab. Karena itu ketika seseorang menyatakan di ruang publik bahwa saudara kandungnya tidak memiliki lahan sawit di Kalimantan dan Aceh, sementara di sisi lain beredar data yang menyebut penguasaan lahan hingga ratusan ribu hektar, kegelisahan rakyat adalah sesuatu yang wajar dan sah secara syariat. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi penelan mentah-mentah setiap pernyataan kekuasaan. Justru Al-Quran memerintahkan tabayun, klarifikasi, dan kejujuran agar kebohongan tidak dibungkus dengan retorika. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. QS Al-Hujurat 6. Pertanyaannya sederhana namun mendasar. Jika data publik menyebut adanya penguasaan lahan sekitar 340.000 hektar perkebunan sawit dan pertambangan, mengapa rakyat tidak diberi penjelasan terbuka dan jujur? Apakah kebenaran kini harus dikorbankan demi menjaga citra dan stabilitas kekuasaan? Lebih menyedihkan lagi, di tengah konflik agraria, kerusakan lingkungan, banjir, dan bencana ekologis yang terus berulang, rakyat kecil justru diminta diam dan percaya. Padahal dalam Islam, kepercayaan tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kejujuran dan keadilan. Kepercayaan adalah buah dari amanah, bukan hasil dari propaganda. Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membela pemimpin secara membabi buta. Ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama ia taat kepada Allah dan berlaku adil kepada rakyat. Rasulullah telah mengingatkan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. H.R. Ahmad. Ketika penguasaan lahan dalam skala besar terjadi di tangan segelintir elit, sementara masyarakat adat kehilangan tanah, hutan rusak dan bencana semakin sering, maka kritik bukanlah kebencian. Kritik adalah bentuk cinta pada negeri dan kepedulian terhadap masa depan umat. Umat Islam tidak anti pemerintah, tetapi Islam anti kedustaan dan kezaliman. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa adalah salah satu bentuk jihad moral yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. H.R. Abu Dawud.